Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, apa sih sebetulnya puncak tertinggi yang bisa kita capai sebagai manusia? Bukan, ini bukan soal jabatan atau kekayaan, tapi tentang potensi terdalam jiwa kita. Nah, hari ini kita bakal menelusuri jawabannya lewat sebuah peta jalan kuno dari tradisi Sufi. Yuk, kita mulai penjelajahan kita tentang manusia sempurna. Kita mulai dari pertanyaan mendasar ini. Coba deh, renungkan sejenak. Kalau kita bisa mencapai versi terbaik dari diri kita, wujudnya itu bakal seperti apa? Apakah cuma sekedar punya banyak harta dan dihormati orang? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang jauh lebih dalam, jauh lebih abadi? Tradisi Sufi punya jawaban yang luar biasa untuk ini, insan kamil atau manusia sempurna. Tapi lupakan dulu gambaran kesempurnaan fisik atau prestasi duniawi ya, ini semua tentang kesempurnaan karakter. Coba bayangin, seseorang yang udah berhasil menaklukkan egonya sendiri, bebas dari jeratan keinginan duniawi, dan hidupnya itu jadi kayak cerminan dari sifat-sifat Tuhan. Nah, itulah tujuannya. Oke, terus gimana cara mulainya? Ternyata, langkah pertamanya itu bukan melangkah keluar, tapi justru menyelam jauh ke dalam. Ini adalah sebuah konfrontasi, sebuah pertempuran sengit di medan perang batin kita sendiri. Dan musuh terbesarnya, ya, diri kita sendiri, atau yang sering disebut nafsu. Di medan perang ini ada dua jenderal musuh utama yang harus kita hadapi. Pertama, ada nafsu syahwat. Itu tuh hasrat yang gak ada habisnya buat cari kenikmatan. Makan enak terus, belanja terus, hiburan terus. Nah, yang kedua, yang seringkali lebih licik, itu nafsu amarah, alias sang ego. Ini bisikan di dalam kepala yang haus pujian, yang ngerasa paling benar, dan paling anti sama kritik. Dan jangan pernah sepelekan pertempuran melawan ego ini. Coba lihat hadis yang luar biasa kuat ini. Bukan dosa besar atau apa, tapi kesombongan sekecil biji sawi aja udah cukup jadi penghalang spiritual yang gak main-main. Ini nunjukin kalau rendah hati itu bukan sekedar sifat baik, tapi benar-benar jadi fondasi utama perjalanan spiritual ini. Nah, setelah berhasil melawan nafsu, seorang pejalan spiritual itu sampai di titik balik yang paling krusial, fana. Ini bukan lagi sekedar ngendaliin ego, tapi meleburkannya sampai lenyap. Ini adalah momen di mana seluruh cerita hidup bergeser total. Dari yang tadinya aku, sekarang jadi sepenuhnya tentang dia. Coba lihat bedanya cara pandang di slide ini. Bener-bener bumi dan langit. Di satu sisi ego kita teriak, ini semua hasil kerja kerasku, aku hebat. Tapi di sisi lain, dalam kesadaran ilahi, perspektifnya jungkir balik 180 derajat. Semua ini cuma mengalir lewat aku, sumber aslinya murni dari Tuhan. Ayat ini mungkin jadi ilustrasi paling puncak dari konsep fana. Bayangin deh, tindakan yang jelas-jelas kita lakukan pakai tangan sendiri, misalnya melempar. Ayat ini bilang, bahkan saat itu pun, hakikatnya bukan kamu yang melempar, tapi Tuhan yang bertindak melaluimu. Itu baru namanya peleburan kehendak yang sempurna. Tentu saja ya, transformasi sedalam ini nggak mungkin terjadi dalam semalam. Jiwa kita itu harus ditempa lewat latihan, disiplin, dan pengabdian yang terus-menerus. Jadi, setelah kita tahu apa itu fana dan kenapa itu penting, sekarang kita bahas gimana cara menempuh jalannya. Peta jalannya bisa kita ringkas jadi 4 tahap utama. Perjalanan ini dimulai dengan penyucian, ibaratnya kita bersihin dulu karat-karat di jiwa kita, lanjut ke tahap penerimaan, di mana kita belajar untuk nggak lagi melawan takdir. Dari situ akan mekar jadi cinta, sebuah hubungan yang mendalam dengan Sang Pencipta. Dan puncaknya adalah penghancuran, di mana si aku ini akhirnya larut ke dalam samudra kesadaran ilahi. Oke, di 2 tahap awal ini fokusnya itu bersih-bersih. Latihannya sangat praktis, ada zikir, seperti mengulang La ilaha illallah untuk ngingetin diri siapa pusat alam semesta ini, dan Astaghfirullah untuk ngebersihin noda-noda ego. Nah, ini juga didukung sama amalan kayak muhasabah. Setiap malam kita introspeksi di mana aja kita salah langkah dan gimana caranya biar bisa selaras lagi sama kehendaknya. Begitu hati mulai bersih, latihannya naik level nih. Sekarang fokusnya menumbuhkan cinta. Zikirnya pun beda. Kita memanggil nama Tuhan yang Maha Pengasih, Ya Wadud. Amalannya pun jadi cerminan cinta, memberi tanpa pengen dilihat, menolong tanpa berharap imbalan. Puncaknya adalah meditasi nafas, di mana setiap tarikan dan hembusan nafas jadi zikir. Sebuah latihan untuk perlahan-lahan melarutkan sang ego. Tabel ini ngerangkum seluruh peta jalannya dengan rapi banget. Kita bisa lihat gimana setiap tahap punya tujuan yang jelas. Mulai dari membersihkan jiwa, meleburkan ego, memurnikan keyakinan kita, sampai akhirnya tiba di tujuan akhir, pasrah total dan menyatu dengan kehendak ilahi. Jadi, setelah semua perjuangan,
Semua latihan ini, garis finishnya tuh kayak apa sih? Apa yang terjadi ketika seseorang akhirnya mencapai tingkatan insan kamil? Yuk kita lihat seperti apa wujud seseorang yang udah sampai di rumah. Nah, ini adalah poin yang paling krusial. Tujuan perjalanan ini bukan untuk menjadi Tuhan, itu nggak mungkin. Tujuannya adalah untuk menjadi sebuah cermin. Cermin yang begitu bersih, begitu jernih dari debu dan noda ego, sehingga ia bisa dengan sempurna memantulkan sifat-sifat ilahi, kasih sayangnya, kebijaksanaannya, keindahannya, ke seluruh dunia. Seorang guru sufi besar, Imam Al-Junaid, melukiskannya dengan sangat indah. Katanya, insan kamil itu cermin hidup dari sifat-sifat Tuhan. Jadi ketika kita melihat orang tersebut, sebenarnya kita sedang menyaksikan pantulan dari cahaya ilahi itu sendiri. Luar biasa ya? Nggak cuma itu, mistikus besar lainnya, Ibnu Arabi, nambahin satu lapisan makna lagi. Ia melihat insan kamil sebagai saluran atau perantara antara Tuhan dan ciptaannya. Mereka itu udah nggak lagi bicara dari ego, tapi setiap kata dan perbuatan mereka udah jadi perpanjangan langsung dari cahaya ilahi. Dan semua ini akhirnya membawa kita kembali ke titik awal, diri kita masing-masing. Setelah melihat peta jalan yang luar biasa ini, ada satu pertanyaan terakhir yang mungkin bisa kita renungkan bersama. Kalau diri kita ini ibarat cermin, kira-kira apa ya yang sedang dipantulkan oleh cermin kita hari ini?